البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, kata beliau, "Arafta hina idzan at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusul wa aba 'an al-iqrari bihi al-musyrikun." Sekarang kamu tahu, setelah melihat seluk-beluk langkah-langkah mereka, syubhat-syubhat mereka, mereka berkelit sana kemari tidak mau mengikrarkan tauhid uluhiyah. Kata beliau, "Arafta, kamu tahu hina idzin." Pada waktu itu pula, dalam artian setelah melihat keadaan mereka, at-tauhid alladzi da'at ilaihi rusul, tauhid yang diserukan, yang didakwahkan oleh para rasul. Wa aba'an al-iqrari bihil musyrikun. Dan kaum musyrikin mereka enggan untuk mengikrarkannya. Sebagaimana beliau lanjutkan nanti ya, adalah tauhid al-uluhiyah. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Ai idza fahimta ma sabaqa min al-ayatil bayyinat allati tadullu ala anna al-musyrikeen al-awwalin lam yusyriku fil rububiyyah wa inna ma asyraku fil uluhiyyah fattakhadul alihata min dunillah litaqarrubihim ila Allah wa tashfa' lahum 'indah." Kata beliau, apabila engkau telah memahami apa yang telah lewat dari ayat-ayat yang telah jelas yang menunjukkan bahwasannya kaum musyrikin yang terdahulu mereka berbuat kesyirikan dalam rububiyah dan hanya saja mereka berbuat syirik dalam uluhiyah, fattakhadul alihah, kemudian mereka menjadikan ilah-ilah min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya wa tashfa' lahum indah, dan agar bisa memberikan syafaat untuk mereka di sisinya. Itu alasan tujuan mereka. Idza tabayyana laka hadza, apabila telah tampak padamu penjelasan ini, arafta, kamu tahu, an tauhid alladzi da'at ilaihi rusul, bahwasanya tauhid yang diserukan, yang didakwahkan oleh para rasul, wa jahadahul musyrikun, yang kaum musyrikin menentangnya, huwa tauhidul uluhiyah, la tauhidur rububiyah. Barakallahu fikum. Sering kita ulang-ulang perkara ini, sebagaimana beliau juga mengulang-ulang bahwasanya tauhid yang didakwahkan oleh para rasul, tauhid yang ditentang oleh orang-orang musyrikin adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Karena terang-terangan Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dakwah para anbiya mursalin. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, menyerukan dua perkara. Pertama, an i'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut taghut. Kedua, jauhilah oleh kalian at-taghut. Kullu ma 'ubida min dunillah, seluruh yang disembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, seperti itu. Kata beliau, "Wa anal iqrara bit tauhid ar-rububiyyah wahdah la yakfi wa la yadkhul man aqarra aw wa la yudkhilu man aqarra bihi fil Islam." Perhatikan itu. Dan bahwasannya pengakuan dengan tauhid rububiyah dengan sendirinya, tauhid rububiyah saja, la yakfi, tidak cukup. Wa la yadkhul man aqarra bihi fil Islam, dan orang yang menetapkan dengannya tidak masuk dalam keislaman. Paham ya? Orang yang menetapkan, mengakui dengan tauhid rububiyah saja, itu belum cukup, tidak bisa memasukkan pelakunya, atau orang yang mengikrarkan tersebut ke dalam Islam. Na'udzubillah ya. Wa ma'rifatu dzalika amrun muhimun jidda, dan mengetahui perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting. Idbihi, dikarenakan dengannya, yu'rafut tauhid wasyirk, diketahui apa itu tauhid, apa itu syirik. Inilah termasuk perkara yang penting. Kita harus mengenal apa itu tauhid dan apa itu syirik. Wal islamul kufur, dan diketahui pula apa itu Islam dan apa itu kufur.
Nah, karena definisi pengertian daripada al-Islam sudah kita sebutkan dahulu di awal-awal pelajaran bahwasanya al-Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Perhatikan pada fakrah yang terakhir ini. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam juga agama yang menafikan kekufuran. Dan karena itulah yang namanya agama Islam yang benar. Tidak sekedar pengakuan Islam saja. Karena Islam huwa sunnah, was sunnah hiya Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarh Sunnah, "I'lamu annal Islam huwa sunnah, was sunnatu hiya al-Islam." Wala yakum ahaduhuma. Dan tidak akan tegak salah satu di antara keduanya. Kecuali apa? Kecuali harus dengan keduanya. Harus ada Islam dan juga as-sunnah. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah itu adalah Islam. I'lamu annal islama huwa sunnah. Was sunnatu hiyal Islam. Itu. Kata beliau di sini, wal jahlu bidzalika dararuhu 'azim, dan orang yang bodoh terhadap perkara ini bahayanya sangat besar. Bodoh terhadap tauhid, enggak tahu tauhid, tidak tahu syirik, itu bahayanya sangat besar. Wa khatruhu 'azim, dan bahaya juga khatruhu kabir, dan bahaya juga besar. Li'anal insana qad yakhruj minal Islam wa huwa la yadri. Ini bahaya di sini. Karena bisa jadi ya, manusia itu keluar dari agama Islam ternyata dalam keadaan dia tidak tahu, enggak terasa ternyata dia sudah keluar dari agama Islam. Nauzubillah ya. Jadi inilah yang dituntut agar kita senantiasa mencari dan menimba ilmu. Seperti itu. Raf'ul jahli an nafsih, mengangkat, menghilangkan kebodohan dari diri pribadi, baru setelahnya apa? Wa an ghairih, baru yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Diri muqaddam, baru yang ghair. Paham ya? Masing-masing orang dirinya dulu, dibenahi dulu, baru membenahi yang lain. Seperti itu. Berikutnya, qala al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala, wa hadha at-tauhid huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. Tauhid inilah makna daripada ucapanmu la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Jangan sampai keliru dalam menafsirkan, jangan sampai keliru dalam memaknakan. Karena banyak ahlu bid'ah wad dalal yang mereka menafsirkan tauhid al-uluhiyah dengan penafsiran tauhid rububiyah. Menafsirkan la ilaha illallah, kata mereka la khaliqa wala raziqa wala mudabbira illallah, itu masih tauhid rububiyah. Kemudian wala qadira 'alal ikhtira' illallah, masih tauhid rububiyah. Terus bagaimana yang benar? Yang benar adalah sebagaimana sebutkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berusaha semaksimal mungkin menjauhkan dari seluruh kesyirikan dan memfokuskan agar ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu makna yang benar. Atau boleh juga la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Berarti mafhumnya apa? Mafhumnya kalaulah seandainya ada sembahan-sembahan, patung berhala yang disembah kepada selain Allah, itu disembah dengan kebatilan, bukan dengan kebenaran. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa annallaha huwal aliyyul kabir. Dalil yang terang-terangan nas bahwasanya yang selain Allah Subhanahu wa taala disembah dengan cara yang batil. Barakallahu fikum, seperti itu. Karena la ilaha illallah, al-ilah, maknanya apa? Dengan kesepakatan ahli lughah maknanya adalah al-ma'bud. Al-ma'luh ay al-ma'bud, itu maknanya. Al-ma'luh ay al-ma'bud, dan yang sembah. Qala asy-syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, kata beliau, ay makna la ilaha illallah wa tauhidul uluhiyah la tauhidur rububiyah. Makna la ilaha illallah adalah tauhid al-uluhiyah, bukan tauhid ar-rububiyah. Kenapa? Li'annahu law kana ma'naha tauhidur rububiyah
Dikarenakan kalau seandainya maknanya itu adalah tauhid ar-rububiyah, tauhid rububiyah, lama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam lil musyrikin qulu la ilaha illallah. Niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengucapkan kepada orang-orang musyrikin, katakanlah la ilaha illallah. Nah, enggak akan mengucapkan seperti ini. Karena mereka sudah paham semua, orang-orang musyrikin kufar Quraisy meyakini bahwasanya apa? Naam, Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, meyakini. Kalau seandainya yang diinginkan itu sudah enggak perlu dakwah lagi. Karena mereka sudah mengakui gitu ya. Tapi inilah menunjukkan bukti bahwasanya yang diinginkan dengan kalimat la ilaha illallah adalah tauhid al-uluhiyah. Sehingga ketika mereka diajak mengucapkan kalimat ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Mereka marah dan memerah wajah mereka seraya mengatakan aja'alal alihata ilahu wahida inna hadza la syai'un ujab. Nah, apakah dia Muhammad itu akan menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah saja? Ini perkara yang aneh. Nah, mereka enggak mau, enggak terima. Nah, menunjukkan bahwasanya mereka paham makna la ilaha illallah itu paham. Cuman mereka mengingkari, naudzubillah ya. Li'annahum yaqulun, dikarenakan mereka mengatakan innallaha wal khaliqur raziqul muhyil mumit. Dikarenakan mereka mengatakan Allah taala itu adalah pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Wa innahu hina idin yutlab minhum ma huwa tahsilul hasil. Tapi bersamaan dengan itu mereka masih diminta dari mereka apa yang yang dihasilkan dari aslinya, sumber yang paling inti yang dihasilkan. Nah, apa itu? Uluhiyah, tauhid uluhiyah. Wa yuqatiluhum 'ala syai'in ya'tarifuna bihi wa yuqirruna bihi. Dan mereka masih diperangi terhadap apa yang mereka mengakuinya. Nah, itu tauhid rububiyah. Wa hadzal qaul batil. Dan ini adalah ucapan yang batil. Apa maksud ucapan yang batil ini? Ucapan yang mengatakan bahwasanya tauhid rububiyah, nah itu sudah cukup. Itu adalah ucapan yang batil. Nah, sehingga mereka masih terperangi. Tapi kalau mereka mau serentak ya, semuanya mengucapkan dengan tauhid al-uluhiyah, nah niscaya mereka tidak diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka sebagian mereka enggan, menolak dan semisalnya. Nah, kemudian berikutnya, qala asy-Syaikh al-Imam al-Mujaddid rahimahullah taala, fa innal ilaha 'indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhil umur sawa'an kana malakan aw nabiyyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan, naudzubillah ya. Karena sesungguhnya ilah menurut mereka, perhatikan ini, ilah menurut mereka orang-orang kufar al-musyrikin, bahwasanya ilah itu adalah alladhi yuqsadu, yang ditujukan ibadah untuknya li ajli hadhil umur, untuk perkara-perkara ini. Jadi perkara-perkara meminta untuk didekatkan, syafaat dan semisalnya itu diserahkan kepada ilah katanya. Baik itu ilah itu adalah sawaun kana malakan, malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau kuburan atau jin, intinya semua urusan, semua perkara berkaitan masalah syafaat dan semisalnya itu bisa serahkan kepadanya, udah itu ilah katanya. Syarahnya qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, hada ta'lilun lima sabaqa fi taqriri makna la ilaha illallah. Ini sebab atau alasan apa yang telah lewat di dalam menetapkan makna la ilaha illallah. Wa annahu tauhidul uluhiyah, bahwasanya la ilaha illallah itu adalah tauhid al-uluhiyah. Li'anna al-ilaha 'inda musyrikil Arab, dikarenakan ilah menurut musyrikil Arab, itu bacanya musyriki ya, musyrikil Arab, karena aslinya musyrikina, karena diidhafahkan dengan Arab dibuang nunnya, musyrikil Arab. Nah, karena jamak mudzakkar salim dan isim musanna apabila diidhafahkan atau dimudhafkan maka dibuang nunnya. Nah, inda musyrikil Arab, aslinya inda musyrikina al-Arab, karena mudhaf dibuang nunnya. Naam, li'anna al-ilaha 'inda musyrikil Arab, dikarenakan ilah itu menurut kaum musyrikin orang Arab, huwa alladhi yuqsadu, dia itulah yang diserahkan, ditujukan kepadanya liqada'il hajat, untuk menunaikan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, wa tafrijul kurubat, dan untuk menghilangkan kegentingan-kegentingan, kesusahan-kesusahan, wa ighathatul lahafan, dan tempat untuk berlindung dari malapetaka ataupun dari balak dan semisalnya.
Walaysal ilahu indahum huwal ladzi yakhluq wa yarzuq wa yudabbir. Jadi menurut mereka itu ilah bukan apa? Bukan yang mencipta, bukan yang berezeki, bukan yang mengatur. Laisa hadza wal ilah indahum. Menurut mereka ilah itu bukan yang seperti ini. Fasyirku indahum, maka syirik menurut mereka lam yaqa' fi tauhidir rububiyyah. Syirik itu menurut mereka, di sisi mereka tidak jatuh atau tidak apa? Mengenai daripada tauhid rububiyah. Jadi mereka memurnikan kalau tauhid rububiyah itu istilahnya gitu ya. Wa inna ma waqa'a fi tauhidil ilahiyah. Cuman kesyirikan yang mereka lakukan justru jatuh dalam perkara yang lebih berbahaya, yaitu dalam perkara apa? Tauhid al-uluhiyah, padahal itu yang diinginkan, yang didakwahkan para al-anbiya wal mursalin. Nah, berikutnya kata beliau, qala asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, lam yuridu anna al-ilaha wal khaliqur raziqul mudabbir. Mereka tidak menginginkan bahwasanya ilah itu adalah yang mencipta, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Itu yang mereka tidak inginkan itu. Fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillah wahdah. Karena sesungguhnya mereka mengetahui bahwasanya perkara itu semuanya mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kama qaddamtu lak, sebagaimana sudah kita sebutkan untukmu. Wa innama ya'nuna bil ilah, dan hanya saja mereka menginginkan dengan ilah ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bil lafzi sayyid. Na'udzubillah ini ya. Hanya saja mereka menginginkan ilah. Makna ilah adalah makna yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin di zaman kita sekarang ini. Kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab ya, bil lafzi sayyid, dengan lafaz sayyid. Sayyid ini adalah istilahnya tuan gitu ya. Nah, pembesar mereka. Sayyid ini annahu sada yasudu, yang dia itu pemimpin kaumnya gitu. Nah, jadi sayyid ini dianggap yang paling tinggi. Seringnya lafaz sayyid ini dipakai oleh orang Syiah Rafidah dan juga orang Sufiyah. Sayyid fulan seperti itu. Nah, adapun kita ya, kita diperbolehkan menggunakan lafaz sayyid pada perkara yang tidak dilarang oleh syariat. Seperti kalau kita mengatakan Sayyidina Muhammad enggak masalah. Tapi di tempat yang dilarang seperti ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dalam bacaan apa? Shalawat Ibrahimiyah itu. Di situ enggak boleh kita menambahi ala anna sayyidina. Enggak boleh. Karena enggak ada dalilnya. Bid'ah nanti. Kemudian ketika lafaz adzan, enggak boleh kita nambahi sendiri asyhadu anna sayyidina Muhammadar rasulullah, enggak boleh. Nah, adapun selain itu, fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala diperbolehkan. Dalam berdoa silahkan, dalam baca-baca yang lain silahkan, Sayyidina Muhammad enggak masalah. Karena datang dalil bahwasanya Rasulullah itu adalah sayyid. Cuman apa? Dia mengatakan ana sayyid walid Adam wala fakhr. Aku adalah tuannya anak Nabi Adam dan tidak sombong, kata Rasulullah. Jadi menunjukkan bahwasanya penggunaan sayyid itu dinisbahkan kepada Nabi kita enggak masalah, tapi jangan di tempat-tempat yang dilarang. Seperti dalam tasyahud enggak ada dalilnya. Sebagaimana yang dilakukan orang sufi ya. Ada lafaz Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu enggak ada dalilnya. Enggak usah dikasih sayyid. Kemudian ketika lafaz adzan juga jangan ditambahi dengan sayyid. Cukup asyhadu anna Muhammad. Ya, seperti itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jangan asyhadu anna sayyid. Anna sayyid atau anna Muhammadan sayyid, jangan. Barakallahu fikum, seperti itu. Tapi mereka enggak. Mereka dikit-dikit pemimpin mereka yang kira dianggap mereka adalah wali, orang soleh, dianggap sayyid namanya. Ini sayyid. Ini sayyid itu ini. Ya, sayyid artinya tuan. Semakna dengan sayyid asy-syekh, dinamakan juga sir. Sir itu maksudnya rahasia ya. Rahasia. Dan hal ini wujud katanya. Hal ini ada di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada. Bahkan di zaman kita ada enggak? Ada. Tapi ingat ya, kalau sekedar ucapan-ucapan walaupun mereka namakan dengan sayyid, namakan dengan syekh, namakan dengan ilah, walakin al-ibrah bil haqa'iq, itu kaidahnya, ingat-ingat. Intinya yang jadikan patokan pelajaran itu hakikatnya. Hakikatnya siapa yang mereka sembah? Yang mereka sembah bukan Allah Subhanahu wa taala, syirik, dah selesai urusan. Walaupun namakan dengan sayyid, syekh, sir, terserah mereka menamakan apa, tapi hakikatnya apa hakikatnya? Menyembah enggak dia kepada Allah Subhanahu wa taala? Memurnikan tidak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tidak, syirik. Selesai.
Jangan memandang oh ini namanya lain, namanya ini, namanya itu. Penamaan itu tidak mengubah haqaiq. Paham ya? Naam. Jadi ikhtilaful musammayat la tughayyirul haqaiq. Ikhtilaful musammayat la tughayyirul haqaiq. Bahwasanya perbedaan-perbedaan yang dinamai itu tidak mengubah hakikatnya. Jadi kita lihat hakikatnya paling mudah udah. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, ay laisal ilahu 'indal musyrikin al-awwalin huwal khaliqur raziq mudabbir. Menurut musyrikin zaman dahulu yang pertama, orang terdahulu, musyrikin terdahulu, nah mereka tidak berpandangan ilah itu adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur, tidak. Kenapa? Li'anna hadza makna Rabb, karena ini makna Rabb, paham? Wa farqu baina makna Rabb wa makna ilah, dan perbedaan antara makna Rabb dan makna ilah, naam, wa farqun baina tauhid rububiyah wa tauhid uluhiyah, dan berbeda antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Jelas ya bedanya ya. Kalau tauhid uluhiyah ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan. Adapun tauhid rububiyah ifradullah taala bi af'alih, mengesahkan menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Beda. Wa inna ma ya'nuna bil ilahi ma ya'ni al-musyrikuuna fi zamanina. Tapi mereka menginginkan dengan ilah adalah yang diinginkan oleh kaum musyrikin di zaman kita sekarang ini, kata Syekh Muhammad Abdul Wahhab, ai zamanul muallif, zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri At-Tamimi rahimahullah taala. Bilafdz sayyid, dengan lafaz sayyid. Wa ilal an, dan hingga hari ini, hingga sekarang ini, yusammuna haula'il ladzina yad'una salahahum wa yataqarrabuna ilaihim, yusammunahum as-sadah kas-sayyid al-Badawi wa sayyid ar-Rifai wa sayyid at-Tijani ila dzalik. Sampai detik ini, sampai hari ini, sampai sekarang ini, kata beliau Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala, mereka masih menamakan orang-orang yang mengaku diri mereka adalah orang soleh, yang mengaku diri mereka bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menamakan dengan sadah. Sadah itu jamak dari sayyid ya. Nah, para sadah itu para pemimpin-pemimpin katanya. Seperti Sayyid Badawi, Sayyid Rifai, Sayyid Tijani, ini nama-nama orang-orang yang mereka anggap soleh padahal belum tentu soleh gitu ya. Cuman mereka anggap saja. Ila dzalik. Ya'taqiduna anna haula'i sadah lahum manzilatun 'indallah. Mereka meyakini bahwasanya mereka para sadah, para sayyid itu, mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya, keyakinan yang sudah fasid ini. Naam, tu'ahhiluhum an yatawassatu, yang mereka siap untuk menjadikan perantara lahum, untuk mereka indallah. Paham ini ya? Mereka meyakini bahwasanya para sadah itu siap untuk jadikan perantara untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'ahhiluhum an yud'u min dunillah, dan mereka pun siap kalau seandainya dimintai doa dari selain Allah. Bayangkan itu. Wa yudbah wa yungdar lahum, diberikan sembelihan, dinadarkan untuk mereka. Wa yutaf, dikelilingi, kuburan mereka. Wa yatabarrak biha, dan mereka mencari berkah dengannya. Nauzubillah ya. Banyak sekarang kalau kita perhatikan kejadian-kejadian mungkin para zuar, orang-orang yang berziarah di kuburan fulan, wali songo tentunya. Mereka kalau pulang biasanya kalau kita perhatikan, mereka membawa oleh-oleh semacam tanah. Enggak tahu tanah apa, yang jelas tanah dari kuburan Sunan fulan tentunya. Diambil pulang, dipakai untuk kesucian atau kekayaan. Itu banyak seperti itu. Padahal apa? Padahal orang sekitar situ itu banyak yang cerita ya, bahwasanya tanah itu tanah biasa aja. Tanah biasa diambil, ditaruh di dekat kuburan itu. Nah, akhirnya kalau sudah mau habis tanahnya itu dikasih tanah lagi. Tanah biasa padahal. Tapi orang-orang musyrikin karena udah punya keyakinan yang rusak seperti ini, walaupun tanah lumpur pun ketaruh itu diambil juga. Na'udzubillah itu ya. Itu rusaknya akidah mereka, na'udzubillah ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fal musyrikun al-awwalun yusammuna hadhil asya' alihatan. Kaum musyrikin zaman dahulu, mereka menamakan perkara-perkara ini adalah alihah, sesembahan-sembahan. Wal musyrikun al-mutaakhirun, dan kaum musyrikin di belakangan ini, sekarang ini, yusammuna hadhil asya' wasa'id wa wasail wa syufa'a. Nah, lisik kan? Mengelabui. Kaum musyrikin zaman sekarang menamakan kita ini bukan ilah itu. Kita enggak nyembah, tapi itu dinamakan wasaid, perantara-perantara, wasail, perantara-perantara, syufa'a, para pemberi syafaat. Wal asma la tughayyirul haqa'iq. Ini kaidah ya, digarisbawahi. Wal asma'u la tughayyirul haqa'iq fahiya alihah. Adapun cuma nama-nama dinamakan dengan wasaid, dinamakan dengan wasail, dinamakan syufa'a, penamaan-penamaan itu tidak mengubah hakikatnya. Hakikatnya disembah atau tidak? Hakikatnya dimintai selain Allah atau tidak? Hakikatnya
diserahkan sembelihan padanya atau tidak? Iya, syirik sudah. Fahya alihah kata beliau. Maka itu adalah alihah. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami seperti ini karena lafaz sayyid ini ya, sering digunakan tidak pada tempatnya. Aslinya kalau seandainya digunakan pada tempatnya enggak masalah karena sayyid itu maknanya ada pemimpin. Tapi mereka menggunakan itu diletakkan kepada apa? Pembesar-pembesar mereka yang mereka anggap adalah wali padahal bukan wali. Sehingga hakikat itu tidak akan berubah dengan perubahan lafadznya. Dinamakan dengan sayyid, dinamakan dengan syekh, dinamakan dengan wasaid, dinamakan dengan wasail, dinamakan dengan syufa'a. Intinya mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, intinya mereka meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesyirikan dan penamaan-penamaan tadi tetap dianggap dengan alihah batilah, alihah yang batil. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan berikutnya باذنillah taala. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.